bersama saya Marian Lisisin di Ekspedisi Amanah Cerita Misteri. Kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan Ustadz kita, Abah Halilintar, yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang. Ya, Bah ya? Iya, siap. Iya. Kali ini kita akan menceritakan tentang tema itu genderuwo ya, Bah ya. Jadi sosok genderuwo itu adalah makhluk atau jin yang menyerupai sangat besar, hitam ya, Bah ya. Betul. Dan mempunyai ilmu yang cukup lumayan ya, Bah ya. Ganas. Ya, sangat ganas kalau bisa dibilang. Boleh Bah sedikit diceritain Bah apa itu tentang genderuwo? Jadi tentang genderuwo ini, kalau kita lihat ke depan ini, sosok genderuwo ini dia bermata merah. Bermata merah, kebanyakan berbadan hitam ya. Berbadan hitam. Dia sosok genderuwo ini dia sebenarnya besar. Besar Bah ya? Besar sekali, dia berbadan hitam. Dia memang ada yang berbulu, ada yang enggak ya. Oh, jadi beda Bah. Ada yang ya. jadi pemirsa ada sosok genderuwo tuh yang berbadan hitam, tapi ada yang jenis yang berbulu atau yang tidak gitu. Nah, jadi sosok mata ini pada umumnya dia menunjukkan bahwa genderuwo ini dia ini benar-benar dia mempunyai mata tuh merah. Kalau merah itu besar, tinggi besar. Nah, itu sosok makhluk genderuwo. Memang dia punya keistimewaan. Dilihat sama orang juga mungkin yang banyak takut kalau melihat sosok genderuwo itu. Banyak keistimewaan, banyak tentang sosok genderuwo itu. Oh, jadi tadi apa juga bercerita sedikit tentang perbedaan antara sosok genderuwo ya, Bah ya. Abah, jadi bagaimana tuh biasanya genderuwo itu kan makhluk yang ibarat kata yang paling kuat ya di antara semua makhluk halus ya, Bah ya. Biasanya itu makhluk genderuwo itu menyerang manusia atau mengganggu manusia dengan cara apa sih, Bah? Sepertinya, Bah? Kadang-kadang menyerang manusia itu bukan dengan keadaan fisik ya, tapi dengan keadaan batin dia, ruh dia gitu. Oh, dengan ruh ya, dengan iya, batin dia. makanya dia dengan cara orang menakut-nakuti gini, itu sebetulnya orang yang takut itu jelas ditampaki oleh wujud dia. Tapi kalau kitanya berani, dia juga tidak akan menyerang. Dia juga rugi kalau melihat bangsa manusia, kayaknya dia juga rugi, nggak mau. Yang penting kalau memang bangsa manusia yang lengah, nah itu akan terasuki. Terasuki Bah ya, jadi bisa sampai terasuki itu ya, Bah ya. Iya, dia mempunyai ini. Nah, kalau memang lemah, bengong, nah itu bukan jin genderuwo aja, tetap makhluk lain juga itu akan dirasuki, itu orang-orang yang lemah begitu. Tapi kalau kitanya berani, kita menghadapin begitu, itu insya Allah kayaknya dia juga mikir, ketemu kita juga kayaknya juga takut juga buat kita juga. Tinggal kitanya aja. Kalau kitanya berani, dia juga mikir, berarti ini orang juga berani. Walaupun itu kita pinta dengan secara boy, kita pinta bahasa dia. Ada kan surat Al-Jin. Al-Jin ya, bisa memanggil dia itu, dia bisa menampakkan, bisa begini. Nah, itu kita pinta dengan surat Al-Jin. Tapi itu pun orang-orang yang betul-betul yang berani. Oh, yang berani ya, jadi yang berani ya, iya. Jadi untuk pengetahuan sedikit untuk pemirsa, jadi jikalau batin kita sedang lemah ya, ataupun sedang banyak masalah atau gimana, itu paling gampang sekali untuk dirasuki ya, makhluk halus ya, Bah ya. Itu bukan genderuwo aja, makhluk-makhluk yang lain itu bisa merasuki ke tubuh kita. Iya, yang kalau kita lengang, kita bengong, kita ini kebanyakan kita bingung, itu hati-hati sekali. Itu makhluk-makhluk itu sebetulnya dia selalu ada, nggak jauh. Jadi selalu ada. Tidak jauh, selalu ada. Makanya dia kesempatan kita kalau kita lengang itu, mau nggak kita akan terasuki oleh dia itu dengan makhluk-makhluk. Bukan yang namanya genderuwo itu memang dia mempunyai badan ya besar. Kadang-kadang kalau penglihatan orang itu genderuwo itu kayaknya kelihatannya sadis, orang ditakuti daripada pocong. Lebih menyeramkan ya. Bahasanya juga kan beda. Dengan
kalau wewe gombel, Mm-mm. pocong, kuntilanak itu bahasanya juga beda. Tapi beda, dia ya. punya keistimewaan namanya aja genderuwo. Genderuwo. Jadi Genderuwo tuh udah punya tubuh orang paling takut dengan wujud genderuwo. genderuwo. Iya. Jadi pemirsa, sosok genderuwo itu adalah sosok yang sangat kuat ya di antara Iya. makhluk-makhluk astral yang lainnya ya. Jadi pemirsa, bah bener nggak sih bah sosok genderuwo itu bisa menyerupai manusia gitu bah? Banyak mitos yang beredar seperti itu. Jadi sosok genderuwo itu bisa menyerupai manusia seperti itu bah. Kalau bener nggak coba bah? kalau yang nama jin atau goib ya enggak, Mm-mm. itu ada juga yang bisa membuat wujud manusia. Oh jadi ada bah ya? Ada. Jadi itu bukan iya. mitos belaka ya bah ya? Iya, jadi Oh. sebagian juga kan dari malaikat juga kan hampir sama ya gitu, wujudnya hampir sama dengan itu, cuman kan beda. Kalau malaikat itu kan beda. Iya. Tapi kalau yang namanya tadi kembali lagi kita genderuwo ini, dia bisa aja namanya jin setan aja bisa menyerupakan apa aja. Begitu. Jadi begitu pemirsa. Iya. Jadi sosok genderuwo ini emang sebenarnya fakta bisa berubah diri jadi manusia ya Bay ya, tergantung dari mana kekuatannya dia berasal ya Bay ya. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini genderuwo ini masuk golongan jin, syaiton atau gimana Bah? Genderuwo ini udah termasuk golongan syaitan. Syaiton ya. Iya namanya ya, termasuk ganas. Ganas Itu ya. kan beda, di antara jin adalah jin, Mm-mm. setan adalah setan. Syaiton. Mm-mm. Jin ini kan ada yang nggak ada jin Islam juga, Mm-mm. ada jin alam gaib juga, ada yang jin jin Islam tuh ada. Memang dia tidak mengganggu, terlalu mengganggu gitu dia. Dia baik kalau dia mantau dengan kebaikan ya kan. Itu Iya. namanya jin Islam. Jin Islam ya. Iya, kalau yang namanya setan itu namanya dia setan tuh udah pasti udah ganas. Jadi Iya. biasanya sering mengganggu. Jadi kita pernah waktu kemarin ekspedisi ke perkebunan genderuwo ya Bay ya, di Iya. daerah Paku Haji Tangerang. Iya. Itu cukup suasananya cukup mencekam banget ya Bay ya. Mencekam ya. Jadi waktu itu kita pernah ekspedisi ke perkebunan ya Bay ya. Iya, Sarang betul. genderuwo itu Nah, tuh banyak sekali warga yang sering ya Bay ya. Yang nonton dia. Yang nonton pun ada dan sering juga diganggu oleh genderuwo tersebut ya, dan mereka pun bercerita kepada kami. Jadi saat mereka sedang berternak ya Bah, di situ ada peternakan Betul. bebek juga, ada sawah juga. Jadi di saat mereka sedang melakukan aktivitas banyak sekali gangguan dari makhluk genderuwo tersebut ya Bah ya, yang sering terjadi kesurupan, warga kesurupan ataupun fenomena lainnya Bah ya. Jadi yang seperti suara atau apa, kita juga pernah waktu itu ngaruhin ya waktu kita sedang uji nyali ya Bay ya. Iya, truk itu. Truk kita sangat diserang sekali dengan makhluk genderuwo itu ya. Betul, iya. Pernah sangat kalau saya bilang tempat itu sangat mencekam waktu itu ya Bay ya. Mencekam. Itu kan betul, kalau kita juga sering nantang juga ya, dia juga kadang-kadang juga ya namanya jin juga hampir ini kan ya nggak beda jauh dengan manusia. Nggak beda jauh Kalau ya, Bay. manusia ditantang juga manusia juga akan marah, benci. Benci Apalagi ya. namanya setan itu ditantang, itu pun setan tinggal kitanya. Kita punya kemampuan nggak? Kalau kitanya punya kemampuan, kita kuat punya pangkerang untuk setan, kita akan menang melawan dia. Oh betul. Tapi kalau kita melawan, kita berbicara, kita panggil dia, dan di situ kita uji nyali. Nah, termasuk kalau di uji nyali ini mau nggak mau itu keberanian kita. Kalau memang kita lemah, ya tetap dia akan kolek ya, akan kolek si jin setan ini, dia akan merasuki ke tubuhnya. Mau nggak mau dia akan terkapar gitu. Itu dengan penantangan dia kan ya enggak. Dari situ itu yang merasa dia ditantang di ini, dia akan mewujud begitu. Tapi ya. kalau kita fisiknya nggak kuat, dia tetap kita kalah sama dia. Makanya di situ terjadi dia merasuki kita. Wah, berarti kan kita kalah sama dia. Oh, jadi Kita dirasuki. Iya. Iya Bang. Jadi seperti itu cerita Alkisah genderuwo ya Bay ya. Iya. Jadi biarpun genderuwo itu tergolong makhluk
ciptaan Allah sebenarnya Bah ya. Betul, iya. Ciptaan Allah yang cukup kuat di antara makhluk-makhluk astral lainnya. Jadi kita itu tidak boleh takut dan tidak boleh gentar ya Bah Tidak ya. boleh takut, kita nggak boleh takut, harus kita lawan. Yang namanya itu harus kalau memang kita berani, itu insya Allah dia juga apapun turunan yang kita pinta, kalau suruh kita goyang, tetap dia tidak bisa menggoyangkan. Berarti ini orang juga berani begitu nantang dia. Tapi kita pinta dengan surat Al-Jin, dengan ayat Al-Jin, atau kita minta dengan bahasa-bahasa lain gitu ya enggak. Tapi kalau memang kalau sedang walaupun tidak dengan surat Al-Jin juga dia bisa menampakkan. Bisa menampakkan, tinggal keberanian kitanya ini. Nah, di situ kita mampu enggak kalau dia turun menampakkan ke diri kita. Berani enggak kira-kira? Pada umumnya kan manusia itu jarang. Jarang. Iya, kita sok nantang lawan, gua berani, tiba-tiba dia mewujudkan ya enggak tubuhnya. Mau enggak mau dia. Iya, pada umumnya kan jarang orang dikasih lihat dengan dia masuk ke raganya, kita nyata-nyata kita kolek. Nggak sadar, karena itu udah kita dirasuki dengan dia. Itu. Oh iya Bah. Jadi lumayan besar juga ya energi dari genderuwo itu ya Bah ya. Betul, iya. Iya, mungkin segitu aja cerita kita tentang kisah tentang genderuwo ya Bah ya. Genderuwo, iya. Jadi beda dengan jin-jin lain. Jadi ya, gitu. beda, menurut Abah beda dengan jin-jin lain. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa makhluk genderuwo ini adalah makhluk yang cukup kuat ya Bah ya, cukup kuat. ilmunya itu cukup di atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi mungkin segitu aja Bah cerita kita untuk malam ini ya Bah ya. Ya mungkin begitu, itulah kisah sejarahnya. Tentang genderuwo. Yang namanya jin itu kan ada tiga ciptaan Allah juga, kan ada tiga termasuk Nabi Adam diciptakan oleh tanah liat. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Iya. Jin setan ini diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Tapi kan yang populernya kan tiga. Adam, Hawa, setan selalu. Ini setan, yang namanya setan ini selalu mengganggu kita di waktu kita sholat, mau maghrib apa. Iya. Nah itu dia akan mengganggu kita itu. Dari Iya. situ makanya kita ini sebagai manusia umat biasa ini kita jangan lengah. Kalau kita punya batin yang kuat, tekad, dia juga akan jauh. Makanya disitulah manusia ini ya, lihat nanti agamanya, terserah agamanya masing-masing. Ya kalau kita memang agama kita Islam, ya enggak. Nah itu kita harus dekatkan dengan diri kita kepada Allah, kepada Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua juga agama ya tetap di agama juga semua ada. Di Nasrani, di agama Buddha juga itu kan cuma agama doang, manusianya maka tetap aja sama ciptaan dari Adam juga. Iya betul. Mungkin itu kali ya. Iya, mungkin begitu segitu saja pemirsa. Saksikan video cerita kami selanjutnya di yang akan datang. Mungkin dari saya Mareni Sisin dan juga Abah Halilintar pamit undur diri dari dari pemirsa semua. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video ekspedisi amanah cerita misteri selanjutnya. Kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.